Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Chelsea menghadapi Everton ya dari lanjutan Liga Premier Inggris. Terlihat di laga ini Chelsea dan Everton nampaknya akan menggunakan formasi yang sama dengan formasi 4-2-3-1 ya. Terlihat di laga ini tuan rumah Chelsea sekitar ada 6 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk Everton hanya 3 pemain saja. Klasemen sementara Chelsea peringkat 5 dengan meraih 25 poin dari 15 laga, sedangkan Everton berada di peringkat 7 dengan meraih 24 poin dari 15 laga. Chelsea dan Everton hanya selisih 1 poin saja ya. Jadi untuk laga ini terlihat performa kandang Chelsea saat menghadapi Everton dari head-to-head ini cukup menjanjikan ya. Di mana Chelsea dan Everton terakhir bertemu pada bulan 4, berakhir dengan kemenangan Chelsea di kandang dengan skor 1-0 ya. Jadi untuk laga ini bisa selisih 1 gol ataupun 90 menit nampaknya bisa berakhir di skor imbang. Kemudian memasuki laga yang kedua masih di Liga Premier Inggris ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Burnley menghadapi Fulham ya. Terlihat di laga ini di mana tuan rumah Burnley dengan formasi 3-5-2 sedangkan Fulham dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini tuan rumah Burnley cukup banyak pemain mereka yang mengalami cedera, sekitar ada 7 pemain dan 2 pemain dari tim tamu Fulham ya. Klasemen sementara di mana tuan rumah Burnley berada di peringkat 19 dengan meraih 10 poin dari 5 laga, sedangkan Fulham berada di peringkat 15 sementara dengan meraih 17 poin dari 15 laga. Kesimpulan, tuan rumah Burnley dan Fulham selisih 7 poin ya. Jadi untuk laga ini setelah mempertimbangkan melihat dari head to head penonton kedua tim, nampaknya Burnley akan memberi kejutan di laga ini mengingat mereka bermain kandang. Berikutnya saya pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Parma menghadapi Lazio ya. Terlihat di laga ini Parma dengan formasi 3-5-2 sedangkan Lazio dengan formasi 4-3-3. Terlihat di laga ini ada 4 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Parma, sedangkan Lazio terlihat ada 5 pemain ya. Terlihat dari klasemen sementara di musim ini Parma peringkat 16 meraih 14 poin dari 14 laga. Sedangkan Lazio berada di peringkat 10 dengan meraih 19 poin dari 14 laga. Head-to-head terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada bulan 4, di mana pada waktu itu berakhir dengan skor imbang 2-2 di kandang Lazio ya. Jadi untuk laga ini peluang besar Parma untuk bisa meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Lazio ataupun 90 menit bisa berakhir di skor imbang. Kemudian memasuki laga yang keempat, saya pergi ke La Liga Spanyol ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Atletico Madrid menghadapi Valencia. Atletico Madrid dengan formasi 4-4-2, begitu juga dengan Valencia. Terlihat di laga ini 3 pemain akan absen untuk Atletico dan 2 pemain dari Valencia. Klasemen sementara di musim ini di mana tuan rumah Atletico Madrid masih tertahan di peringkat 4 dengan meraih 31 poin dari 16 laga. Sedangkan Valencia berada di peringkat 16 dengan meraih 15 poin dari 15 laga. Jadi untuk laga ini setelah mempertimbangkan nampaknya Atletico Madrid dan Valencia untuk laga malam hari ini mungkin hanya selisih 1 gol saja. Masih di La Liga Spanyol, di laga ini kita melihat laga Getafe menghadapi Espanyol ya. Terlihat di laga ini Getafe dengan formasi 4-4-2 sedangkan Espanyol dengan formasi 4-2-3-1. 2 pemain akan absen untuk tuan rumah Getafe. Espanyol di laga ini terlihat ada 3 pemain ya. Terlihat dari klasemen sementara di mana tuan rumah Getafe berada di peringkat 8 sedangkan Espanyol berada di peringkat 5 sementara. Saya mengira di laga ini untuk laga Getafe menghadapi Espanyol kali ini kemungkinan tidak akan terjadi 3 gol maksimal untuk laga tuan rumah Getafe menghadapi Espanyol mungkin akan 2 gol saja paling banyak ya untuk laga ini. Oke baik, di laga lainnya kita pergi ke Inggris Championship ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah West Ham menghadapi Watford. Terlihat dari line up sementara ya, di mana West Ham dengan formasi 3-5-2 sedangkan untuk kubu tim tamu Watford dengan formasi 4-4-2. Terlihat di laga ini West Ham sekitar ada 6 pemain mereka yang akan absen sedangkan 5 pemain dari tim tamu Watford. Klasemen sementara dari lanjutan Inggris Championship, tuan rumah West Ham berada di peringkat 15 dengan meraih 27 poin dari 20 laga, sedangkan Watford berada di peringkat 12 sementara dengan meraih 28 poin dari 20 laga. Kesimpulan, Watford dan West Ham hanya selisih 1 poin saja ya. Oke, terlihat di laga ini head-to-head terakhir pada tahun 1000 sekian ya. Jadi saya mengira di laga ini nampaknya tuan rumah West Ham mampu memberi kejutan di kandang menghadapi tim tamu Watford.
Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan dari Liga Portugal ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Rio Ave menghadapi Vitória Guimarães ya. Terlihat di laga ini Rio Ave dengan formasi 3-4-3, sedangkan Vitória Guimarães dengan formasi 4-2-3-1 ya. Terlihat di laga ini di mana tuan rumah Rio Ave ada sekitar 4 pemain mereka yang akan absen. Sedangkan untuk kubu tim tamu Guimarães, yaitu satu pemain mereka masih mengalami cedera ya. Klasemen sementara, Rio Ave berada di peringkat 10 dengan meraih 16 poin dari 13 laga, sedangkan Guimarães berada di peringkat 8 dengan meraih 18 poin dari 13 laga. Kedua tim ini hanya selisih 2 poin saja. Untuk laga ini nampaknya tuan rumah Rio Ave mampu memberi kejutan mengingat mereka di laga malam hari ini bermain kandang. Substitution in progress. Four added minutes has been indicated.